Yang tampil hanya hanya Dr. Sugeng Sugiharto. Di belakangnya banyak lagi yang sedang menunggu. Kalau misalnya ada dialog atau diskusi, debat tentang DNA, bukan hanya Dr. Sugeng, di belakangnya masih ada profesor-profesor yang siap membantu kita untuk membuktikan Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ahli DNA dari dalam negeri maupun ahli DNA dari luar negeri, bahkan dari Yaman. Dari Yaman sendiri pakar DNA-nya akan membantu kita, terutama warga Nahdlatul Ulama, karena yang percaya kepada penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya Nahdlatul Ulama. Orang Muhammadiyah dari dulu udah merdeka, makanya mereka kaya raya, karena duitnya buat nabung, bukan buat kabin. Coba selama ini siapa yang bikin ribut ini negara? Ya kalangan mereka saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Imaduddin mengingatkan kesekian kalinya untuk tidak ragu sedikit pun terhadap semua hasil kajian tes DNA Dr. Sugeng yang mengatakan kalau Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Karena ahli tes DNA yang mempreteli nasab Sada Ba'alawi bukan hanya Dr. Sugeng Sugiharto saja, banyak para profesor di belakang beliau yang mendukung, bahkan menjadi pengkaji tes DNA Ba'alawi secara khusus, dan semua hasilnya sama, yaitu bahwa Ba'alawi bukan sebagai bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Termasuk Kiai Haji Imaduddin mengatakan kalau ahli tes DNA di negara Yaman sekalipun juga mendukung kebatalan nasab Ba'alawi dan siap bergabung ke timnya Kiai Haji Imaduddin untuk memberikan penjelasan terkait dengan tes DNA-nya klan Ba'alawi. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak ceramah penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang memberikan penekanan keyakinan kepada masyarakat untuk tidak ragu sedikit pun terhadap adanya hasil tes DNA yang telah dirilis oleh Dr. Sugeng Sugiharto. Mari kita simak dalam video berikut ini. Jadi kayak rumah tangga kita juga punya tabungan. Kan kita di rumah juga kan nabung. Kalau orang punya warung itu kemudian dia dapat 100.000 dibelanjain semua. Besok dapat 200.000 belanjain semua. Walaupun barang semakin banyak, kalau tidak ada ketahanan ekonomi berupa celengan tabungan, ini tidak akan beres kehidupan Bapak dan Ibu. Jadi tiap hari harus jelas berapa persen yang harus dimasukkan sebagai tabungan. Kalau kita dapat 100.000, misalnya 20% lah kalau kita banyak tanggungan yang kita celengin. Berarti 20.000 ini harus matang dia, nggak boleh diomong-omong. Kalau dapatnya 200.000 berarti 40.000 kita harus masuk celengan per hari. Tapi kalau kita masih bujangan, itu bisa 80% kita masukkan. 80.000, 40.000 buat makan. Atau kalau misalnya kitanya masih makannya sama orang tua karena masih bujangan, 100.000 dapat 90.000 masuk celengan, 10.000 kita buat jajan. Semakin cepat kaya raya itu. Nanti kalau sudah aman investasi, baru kita kaya orang. Makan apa saja, jajan apa saja. Tapi sebelum aman ekonomi kita, maka kita lebih baik untuk banyak menabung. Kalau sudah punya aset, kita bisa beli tanah. Udah aman tuh berarti kalau udah beli tanah tuh. Atau beli kebun kelapa sawit dapat 2 hektar mah. Ya kan? Nah itu berarti sudah aman. Tapi kalau semuanya berbentuk barang, walaupun punya toko gede, tidak ada tiap hari kita untuk tabung, maka ini ketahanan ekonomi kita berarti belum kuat. Nah, Pak Prabowo hari ini sedang mencari cara bagaimana agar kekayaan kita hari ini itu dapat dinikmati oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. BUMN yang selama ini
banyak kebocoran oleh orang-orang partai, karena BUMN kadang-kadang yang jadi direktur dia direkomendasi oleh partai, akhirnya partai ada acara mintain duit dan lain sebagainya. Sekarang ini Bapak Prabowo ingin bahwa kebocoran ini sangat sedikit sekali, diminimalisir, ada efisiensi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini untuk anak cucu kita ke depan, dan kita harus husnudon. Nah, ini bab husnudon ini Pak Kiai Suparman di sini. Jangan husnudon pada nasab yang gak jelas. Nasab yang gak jelas di husnudoni, udah tahu dia ini kalau misalnya kita husnudon akan mendolimi kita, mintain duit, ngedoain jelek, mengadu domba dan lain sebagainya. Dia ajak itu jamaah-jamaah untuk meyakini dia sebagai turunan Nabi, agar mempunyai kesetiaan mutlak sehingga dibawa kemana saja oleh dia, bahkan untuk melawan negara mau itu orang-orang. Kalau acara NU mau mengadakan di wilayah, acara NU kita nanti harlah kita datang ke alun-alun, itu ketua MWC nyari-nyari dana untuk ngituin ibu-ibu yang kita bawa, kira kasih sama kita nasi, ya kan, masing-masing MWC kadang-kadang dikasih jajan juga, karena dia datang itu kan atas kemauan kita sebagai ketua MWC yang diperintahkan oleh ketua PWNU. Itu manusiawi. Tapi kalau orang yang ngaku turunan Nabi, yang memanfaatkan jiwa dan raga daripada orang-orang yang dimanfaatkan ini, itu nggak ada begitu-begitu. Dia hanya diperas daripada keyakinan itu untuk mencintai keluarga Nabi sebagai perjuangan agama, perjuangan mencintai turunan Nabi. Jiwa raganya dimanfaatkan bahkan untuk hal-hal yang akan membuat dia rugi, baik dunia maupun akhirat. Suruh melawan pimpinan sendiri, suruh melawan negara, suruh melawan polisi, suruh melawan lurah, mau aja. Ini demi membela cucu Nabi, padahal cucu palsu. Bukan hanya terverifikasi sebagai cucu palsu dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, tes DNA pun sudah. Kita punya ahli-ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah meneliti mereka. Yang tampil hanya hanya Dr. Sugeng Sugiarto. Di belakangnya banyak lagi yang sedang menunggu. Kalau misalnya ada dialog atau diskusi, debat tentang DNA, bukan hanya Dr. Sugeng, di belakangnya masih ada profesor-profesor yang siap membantu kita untuk membuktikan Ba'lawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ahli DNA dari dalam negeri maupun ahli DNA dari luar negeri, bahkan dari Yaman. Dari Yaman sendiri, pakar DNA-nya akan membantu kita. Tetapi sampai saat ini mereka nggak berani. Suruh tes DNA kayak takut apa namanya itu semut sama api. Oh, kalau ngomong DNA langsung lari aja. Kenapa? Karena sudah 180 orang dari keluarga mereka yang tes DNA, dan 99% mereka bukan hanya terverifikasi bukan keturunan Nabi, tapi mereka terverifikasi bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus yang pindah ke India, kemudian jalur ibunya dari India, jalur ayahnya dari Kaukasus. Makanya secara tes DNA, YDNA, yaitu cara tes DNA untuk mengetahui jalur laki sampai Nabi Adam, itu mereka terverifikasi sebagai orang Kaukasus, orang Turki, perbatasan Turki, Iran, apa namanya itu Bosnia, di situ Kaukasus, pegunungan Kaukasus. Dulu orang-orang Yahudi Khazar. Yahudi Hazar itu orang-orang Yahudi yang ngaku keturunan Nabi Yakub, tapi mereka sebenarnya bukan keturunan Nabi Yakub. Nah, kemudian dia pindah ke India, kawin dengan orang-orang India. Makanya dari tes DNA mitokondrianya, yaitu jalur ibu atau jalur dua-duanya untuk mengetahui persentase genetik dia ini lebih dominan dari daerah mana,
itu terverifikasi mereka ini 48% dari jalur ibunya adalah India. Dan ini bisa dibuktikan. Coba lihat di internet itu, DNA Najwa Shihab. Itu 48% dia jalur mitokondrianya, jalur ibunya adalah orang India. Nah, ini permasalahan kita semua, terutama warga Nahdlatul Ulama, karena yang percaya kepada penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya Nahdlatul Ulama. Orang Muhammadiyah dari dulu udah merdeka, makanya mereka kaya raya, karena duitnya buat nabung, bukan buat kabin. Kalau di Lampung ini sampai ada yang ngasih HIS itu sama kabin, ada yang ngasih Alphard. Orang Lampung Mukibin, orang Mukibin diminta apa aja kan di depan orang malu, dia kasihin aja turunan Nabi ini, mudah-mudahan saya berkah. Padahal bukan turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Coba lihat wajahnya Raja Salman dengan wajah para kabib-kabib itu, beda, bainal masyriqi wal maghribi. Nah ini, kalau misalnya pengakuan itu tidak berdampak sosial, ya tidak apa-apa. Orang ngaku ini urusan dia itu, tetapi pengakuan ini wajib untuk kita bongkar karena berdampak sosial. Karena pengakuan mereka selama ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menindas spiritualitas jiwa masyarakat yang percaya dan ta'zim kepada keturunan Nabi, sehingga dengan itu mudah untuk dimanfaatkan secara ekonomi dan secara politik, berbahaya untuk ketahanan nasional. Kenapa? Kalau semua orang itu didoktrin harus hitam putih ikut keturunan Nabi, padahal palsu begitu. Namanya keturunan Nabi asli kan pasti membawa kebenaran, membawa kepada kebaikan. Kalau yang palsu kan enggak. Kalau dianya lebih dominan, darahnya bukan darah Nabi, kemudian orang percaya dia cucu Nabi, ya akhirnya anak-anak kita, saudara kita, masyarakat kita meyakininya ikut Nabi, turunan Nabi, padahal dibawa ke jalan neraka. Coba selama ini siapa yang bikin ribut ini negara? Ya kalangan mereka saja. Orang Jawa punya akhlakul karimah yang tinggi, orang Aceh, Sumatera punya akhlakul karimah yang tinggi, orang Batak punya akhlakul karimah walaupun suaranya keras, tetapi nggak pernah ada orang Batak macam-macam itu untuk suku lainnya, untuk bangsa negara adem ayem aja. Orang Madura ngajakin carak melulu, tetapi belum ada dia itu mau mengusak ngasik negara dan kebangsaan kita. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa besar yang mempunyai peradaban tinggi, akhlak mulia tinggi, keturunan orang-orang besar zaman masa lalunya. Jangan mau kita direndah-rendahkan oleh orang-orang yang hanya mengaku keturunan Nabi tanpa ada buktinya. Ini pentingnya. Makanya kita ini bukan untuk membuka aib sebenarnya, tetapi untuk melindungi masyarakat kita dari pemanfaatan pengakuan itu untuk kepentingan yang tidak baik, yang tidak ada kemanfaatnya untuk masyarakat kita itu yang diajak oleh mereka. Penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, beliau mengingatkan kembali bagaimana masyarakat untuk tidak ragu terhadap hasil kajian tes DNA yang dirilis oleh Dr. Sugeng Sugiharto yang menghasilkan sebuah hasil kajian bahwa tes DNA Ba'alawi itu berhaplogrup G, bukan sebagai bagian dari haplogrupnya keturunan Nabi. Beliau sadar Ba'alawi semua bukan sebagai cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kata Kiai Haji Imaduddin, pun kalau diperlukan ada debat terkait dengan tes DNA, yang akan hadir itu bukan hanya Dr. Sugeng Sugiharto seorang diri, melainkan banyak profesor di belakang yang siap untuk juga menjelaskan tentang tes DNA
nasab Sadaba Alawi atau para habaib Alawi di kawasan Indonesia. Dan bahkan tes DNA, ahli tes DNA Yaman juga akan mendukung kalau memang diperlukan data-data terkait dengan tes DNA yang berkaitan dengan nasab Sadaba Alawi. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.